Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 14 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Kita diingatkan untuk selalu memanfaatkan pengetahuan demi kebaikan bersama. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk memanfaatkan pengetahuan yang kami miliki untuk kebaikan bersama. Kami mohon, sadarkanlah kami agar selalu menggunakan pengetahuan yang kami miliki demi kebaikan bersama, bukannya untuk memanipulasi orang lain. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah manfaatkan pengetahuan demi kebaikan bersama. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Apa arti pernyataan ini? Siapakah ahli-ahli Taurat ini? Ahli Taurat adalah penafsir resmi kitab suci di kalangan orang Yahudi. Mereka mendapat pendidikan cukup lama, dan sekitar usia 40 tahun barulah mereka dilantik. Arti pernyataan "sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan" adalah bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang pandai.
Mereka adalah kaum cendekiawan yang menguasai berbagai ilmu, termasuk ilmu agama. Tetapi mereka sering dikritik oleh Yesus. Mengapa Yesus sering mengkritik mereka? Alasannya karena mereka tidak menjalankan apa yang mereka ketahui. Lebih parah lagi, ketika orang lain ingin masuk dan belajar, justru mereka menghalang-halangi. Ahli Taurat pun sering menuntut penghormatan yang berlebihan. Yesus sangat menantang sikap sombong dan gila hormat. Yesus mengharapkan agar para pemuka agama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu promosikan sikap rendah hati dan melayani sesama dengan penuh sukacita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apakah yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini? Sebagai orang yang berpendidikan atau berpengetahuan, sudah seharusnya kita memanfaatkan pengetahuan yang kita miliki untuk membantu mereka yang kekurangan pengetahuan. Sudah seharusnya kita menjadi terang dan garam bagi sesama, secara khusus bagi yang kekurangan pengetahuan. Tetapi bukan sebaliknya, memanfaatkan pengetahuan kita untuk mengelabui mata dan pikiran orang lain, memanipulasi mereka yang kekurangan ilmu pengetahuan. Bagi mereka yang mendalami ilmu agama dan kitab suci, sudah seharusnya mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan itu untuk membuka mata dan hati dari mereka yang kekurangan pengetahuan dalam bidang agama, agar mereka semakin memahami Allah dari sudut ilmu agama dan kitab suci. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, manfaatkanlah ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kita miliki, bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi lebih dari itu, untuk membahagiakan dan memperkaya sesama, serta membuka hati dan pikiran sesama untuk lebih terbuka, melihat dunia dan Allah dari sudut ilmu pengetahuan. Kita berdoa semoga Tuhan memampukan kita untuk menggunakan pengetahuan yang kita miliki demi kebaikan bersama, bukan untuk menyesatkan dan membinasakan orang lain. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit dan segala aktivitas hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.